Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Muhaddam Faham dalam mata kuliah Tafsir Maudhu'i bidang akidah. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup dalam Al-Quran. Saya kira kita sudah sering berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup, tetapi dalam pertemuan ini kita secara khusus akan berbicara tentang bagaimana wawasan Al-Quran tentang pelestarian lingkungan hidup. Ada satu pertanyaan barangkali yang paling penting untuk dijawab dalam konteks pembicaraan kita tentang pelestarian hidup di dalam Al-Quran, yaitu mengapa kita perlu berbicara tentang pelestarian hidup dalam konteks teologis atau dalam konteks wawasan Al-Quran. Bukankah selama ini pelestarian lingkungan hidup itu sudah dikaji dan dibicarakan oleh berbagai bidang keilmuan. Misalkan bidang lingkungan hidup sudah berbicara bagaimana lingkungan hidup itu dilestarikan. Kemudian mungkin ahli-ahli lain juga sudah berbicara tentang bagaimana lingkungan hidup itu dilestarikan. Nah, secara khusus, jika kita berbicara pelestarian lingkungan hidup, tampaknya tidak bisa mengabaikan nilai-nilai yang ada dalam diri kita sebagai manusia, di mana kita hidup dalam masyarakat, dalam sebuah komunitas, kita memiliki nilai-nilai. Dan pelestarian lingkungan tampaknya tidak bisa hanya melibatkan satu sisi keilmuan, tapi pelestarian lingkungan ini sebenarnya terkait dengan pandangan tertentu yang dimiliki oleh manusia. Nah, salah satu pandangan yang dimiliki oleh manusia adalah agama. Nah, kita dalam konteks Islam memiliki pandangan, sandaran hidup, rujukan perilaku yang kita yakini itu bersumber dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebut dengan Al-Quran sebagai Kitabullah, salah satu sumber utama rujukan dalam agama Islam. Nah, kita sekarang coba berbicara tentang pelestarian lingkungan dalam konteks Al-Quran. Tapi sebelum itu, seperti yang saya tanyakan di awal tadi, mengapa sih kita perlu berbicara tentang pelestarian lingkungan? Berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif teologis. Ya, teologis di sini harus kita maknai sama dengan akidah, tapi dalam pengertiannya yang lebih luas. Kalau kita berbicara tentang akidah, berarti kita berbicara fondasi keimanan kita. Fondasi keimanan di sini dalam Islam pertama-tama adalah kita meyakini akan adanya Allah yang maha menciptakan, yang maha memelihara, yang maha menguasai kehidupan kita, yang maha menguasai kehidupan kelak di hari akhir. Jadi keyakinan kita kepada Allah adalah satu fondasi yang harus kuat. Nah,
Jika kita sudah menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah, maka secara otomatis kita juga akan menyatakan bahwa kita beriman kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada takdir qadha dan qadar gitu ya. Jadi secara otomatis itu ketika kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah. Tapi dalam konteks yang lebih luas, akidah itu ketika kita sudah meyakini bahwa Allah adalah orientasi hidup kita, maka memiliki konsekuensi bahwa hidup kita ini kita sandarkan pada Yang Maha Kuasa dengan cara mengimani, dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah yang kita ketahui melalui Rasulullah Muhammad SAW. Nah, perspektif teologis yang seperti itu atau yang lebih luas, itulah yang kita maksudkan mengapa kita berbicara atau perlu berbicara pelestarian lingkungan hidup ini dalam perspektif teologis. Atau mengapa kita perlu berbicara pelestarian hidup dalam perspektif Al-Quran. Pertama, bumi yang kita huni saat ini mau tidak mau harus kita akui ya, mengalami kerusakan yang parah, termasuk Indonesia. Hutan yang dulu kita banggakan sebagai paru-paru dunia, kini hutan kita hampir punah. Mengapa hampir punah? Ya, karena dibabat untuk kepentingan industri atau permukiman atau bahkan perkebunan. Ya, Anda bisa mencari datanya, misalkan bagaimana hutan yang ada di Kalimantan, bagaimana hutan yang ada di Sumatera. Gitu. Berapa banyak hutan yang digunakan untuk industri, berapa banyak hutan yang digunakan untuk permukiman, dan berapa banyak hutan yang digunakan untuk perkebunan. Sehingga kita bisa mengatakan hutan kita itu sebenarnya sudah hampir punah. Sungai yang kita banggakan dulu masuk salah satu sungai yang indah, gitu ya. Sekarang sudah masuk salah satu sungai yang tercemar di dunia. Sungai dicemari oleh limbah industri, limbah rumah tangga, bahkan sampah plastik yang tidak mudah terurai. Kita juga memiliki laut yang luas, tapi laut kita saat ini sudah tercemar oleh sampah plastik. Bahkan ada sebuah penelitian yang menempatkan laut kita itu sebagai laut tercemar nomor 2 di bawah Cina. Udara yang kita hirup sehari-hari juga sudah bukan lagi udara yang bersih, tapi sebuah udara yang tercemar oleh asap industri, asap kendaraan bermotor, dan lainnya. Di sisi lain, kita juga saat ini mengalami apa yang disebut sebagai perubahan iklim atau climate change. Kita nggak bisa lagi menentukan kapan hujan turun, kapan kemarau datang. Kalau dulu mungkin bisa diprediksi kapan hujan, kapan kemarau. Nah, climate change atau perubahan iklim ini konon dikatakan oleh beberapa ahli sebagai satu bentuk perubahan yang lebih menakutkan daripada wabah. Ya, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Mudah-mudahan perubahan iklim ini tidak sampai mencapai posisi yang menakutkan sebagaimana pandemik, ya.
COVID-19. Nah, di sini mengapa kita perlu berbicara pelestarian lingkungan hidup dalam konteks agama, dalam konteks teologis. Dalam Islam kita coba merujuk kepada Al-Quran. Nah, keadaan alam kita yang sesungguhnya sudah rusak itu memerlukan jalan keluar. Banyak kajian seperti yang saya ungkapkan tadi yang telah dilakukan untuk meredam laju kerusakan alam kita. Tapi sampai saat ini tidak berhasil dengan baik. Karena itu ada yang menyatakan bahwa jalan keluar agar setidak-tidaknya alam kita itu bisa terselamatkan, maka manusia itu harus merubah paradigma perilakunya terhadap alam dan lingkungan. Perilaku kita terhadap alam itu harus diubah. Nah, salah satu sumber rujukan perilaku adalah agama. Karena ajaran agama memiliki daya ikat dan daya kontrol terhadap perilaku hidup manusia. Kita sebagai muslim itu selalu dikontrol oleh ajaran agama. Perilaku kita diarahkan, Anda harus seperti ini, nggak boleh begini. Gitu. Nah, jika selama ini perilaku yang dikontrol itu mungkin belum mencakup bagaimana perilaku kita terhadap alam dan lingkungan hidup. Karena itu kita perlu menggali ajaran agama yang memiliki daya kontrol terhadap perilaku manusia kepada alam dan lingkungan hidup. Pertanyaannya, apakah agama punya kontribusi bagi kerusakan alam dan lingkungan, atau sebaliknya nilai-nilai agama memiliki kontribusi terhadap pelestarian alam? Ada yang meragukan apakah agama mampu. Apakah agama mampu untuk menyelamatkan alam? Bahkan ada yang menilai bahwa agama itu punya kontribusi bagi kerusakan alam dan lingkungan. Misalkan di dalam ajaran kita itu bahwa alam dan bumi ini diciptakan untuk manusia. Seperti misalkan di dalam satu ayat dalam Al-Quran, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, gitu ya. Kata Tuhan, aku menciptakan di muka bumi itu manusia sebagai khalifah. Nanti artinya bumi ini diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Karena itu manusia kemudian memiliki kemampuan untuk merusaknya. Nah, tentu itu pemikiran yang keliru. Karena sesungguhnya agama itu memiliki kontribusi terhadap pelestarian alam. Seperti nanti akan kita lihat bagaimana Al-Quran secara global mengingatkan kita agar kita memelihara alam atau lingkungan kita. Kita kembali lagi pada data kerusakan hutan di Indonesia misalkan. Kerusakan hutan atau yang disebut juga dengan deforestasi masih tetap merupakan ancaman bagi Indonesia. Ini datanya bisa Anda lihat pada data-data lain selain yang saya tampilkan dalam data ini. Jadi menurut Departemen Kehutanan, laju deforestasi di Indonesia itu mencapai 1,17 juta hektar per tahun. Deforestasi itu kerusakan hutan. Nah, kalau kita menilik data yang dikeluarkan oleh State of the World Forest 2007 yang dikeluarkan the UN Food and Agriculture Organization atau FAO, gitu. Angka deforestasi itu cukup
besar. Dia menyebutkan pada tahun 2000, pada periode tahun 2000 sampai 2005, itu tercatat 1,8 juta hektar per tahun kerusakan hutan kita. Ya. Laju deforestasi hutan ini membuat Guinness Book of the Record memberikan gelar kehormatan bagi Indonesia sebagai negara dengan daya rusak hutan tercepat di dunia. Saya kira memang kita perlu sama-sama menyadari, meskipun hutan itu sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat kita atau penghidupan kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia, tapi kita juga perlu memperhatikan bahwa tidak mudah untuk memperbaiki kerusakan hutan yang sudah terlanjur rusak. Karena itu kita berharap ada upaya-upaya yang dilakukan secara bersama, bagaimana caranya hutan ini bisa tidak rusak atau bisa diselamatkan. Ini juga masih data-data tentang kerusakan hutan di Indonesia. Jadi, total luas hutan di Indonesia itu yang mencapai 180 juta hektar menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada masa lalu. Sebelumnya menyebutkan angka 135 juta hektar. Sebanyak 20% atau setara dengan 26 juta hektar telah dijarah total, sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Artinya 26 juta hektar hutan di Indonesia ini sudah musnah. Karena itu kita tidak bisa lagi membanggakan bahwa hutan kita ini adalah bagian dari paru-paru dunia. Ini bisa Anda pelajari lebih lanjut tentang kerusakan hutan, kemudian penyebab deforestasi, dampak dari deforestasi. Saya kira Anda juga bisa membacanya lebih lanjut. Dampak deforestasi itu signifikan bagi masyarakat dan lingkungan alam di Indonesia. Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konversi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Dari deforestasi atau kerusakan hutan itu setidak-tidaknya menjadi salah satu penyebab bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Selain itu dia juga punya dampak bagi flora dan fauna. Ini yang mungkin jarang kita ketahui, yang populer, hutan ditebang, banjir akan datang gitu ya. Longsor juga akan terjadi. Ada dampak lain yang lebih buruk dari akibat kerusakan hutan adalah terancamnya kelestarian satwa dan flora di Indonesia, utamanya flora dan fauna endemik. Satwa-satwa endemik yang semakin terancam kepunahan akibat deforestasi hutan, misalnya lutung Jawa, merak, owa Jawa, macan tutul, elang Jawa, merpati hutan perak, gajah Sumatera. Ini dampaknya bagi flora dan fauna. Nah, cobalah kita merenungkan kerusakan hutan tadi. Kerusakan hutan yang memiliki dampak pada lingkungan atau alam, dan kerusakan hutan yang memiliki dampak pada flora dan fauna. Anda bisa membaca lebih lanjut data-data yang terkait dengan itu. Nah, setelah kita membaca data-data itu, marilah kita coba untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kita merujuk pada Al-Quran. Al-Quran sebagai rujukan perilaku hidup keseharian seorang muslim, saya kira
ini mungkin bisa disepakati bersama, perlu dipahami kembali agar mampu membimbing perilaku kita terhadap lingkungan hidup, sehingga tercipta lingkungan hidup yang terpelihara, lestari untuk kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada pada alam semesta. Jadi makhluk hidup yang ada pada alam semesta ini bukan hanya manusia, tapi juga ada makhluk hidup lain, ada flora, ada fauna, yang itu mungkin jarang kita perhatikan. Kita saat ini lebih banyak memperhatikan keselamatan hidup manusia, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana keselamatan makhluk hidup lain di luar manusia. Ya, ini pengertian dari lingkungan hidup, barangkali bisa Anda dalami sendiri ketika Anda mencoba untuk mengeksplor atau mendeskripsikan tentang apa sih yang dimaksud dengan lingkungan hidup gitu ya. Juga sama, lingkungan hidup itu ada lingkungan hidup dinamis dan ada lingkungan hidup yang statis. Nah, sekarang terma lingkungan hidup di dalam Al-Quran. Fauna atau binatang dalam Al-Quran itu ditemukan pada terma dabbah atau dawab dan al-an'am. Yang pertama, yaitu dabbah atau dawab, berulang sebanyak 18 kali. Sementara yang kedua, yaitu al-an'am, itu berulang sebanyak 32 kali. Dabbah arti dasarnya binatang yang merangkak. Juga diartikan sebagai hewan, binatang, dan ternak. Sedangkan al-an'am arti dasarnya adalah ternak meliputi unta, lembu, kambing, serta kerbau. Jadi Al-Quran juga berbicara tentang binatang atau fauna. Begitu juga di dalam Al-Quran juga berbicara tentang flora. Dalam bahasa Indonesia, flora itu diartikan segala tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam suatu daerah atau di masa tertentu. Istilah ini kemudian dipakai untuk seluruh jenis tumbuhan dan tanaman. Tumbuhan dan tanaman itu flora, fauna itu hewan atau binatang. Di dalam Al-Quran, padanan kata flora itu ditemukan pada kata nabat atau al-hars. Kata nabat berulang sebanyak 9 kali. Kata al-hars berulang sebanyak 12 kali. Nabat berarti tumbuh-tumbuhan dan al-hars berarti tanaman. Jadi kita perhatikan di dalam Al-Quran itu juga ada padanan untuk istilah flora yang berarti tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Tanah, air, dan udara ini termasuk lingkungan. Jadi selain flora, selain fauna, yang masuk dalam kategori lingkungan itu termasuk di dalamnya adalah tanah, air, dan udara atau angin. Tanah, air, dan udara merupakan salah satu unsur vital dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanah atau bumi dalam bahasa Arab, tanah berarti al-ard. Kata ini berulang sebanyak 450 kali. Air, alma, disebut sebanyak 59 kali. Selain itu ada bentuk lain masing-masing disebut 1 kali. Ma'aka, ma'uka, ma'uha, ma'akum. Sehingga jumlahnya 63 kali. Sementara untuk kata udara dalam kamus bahasa Indonesia berarti angin gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesia angin itu berarti satu gerakan atau aliran udara, hawa, udara. Nah, dalam Al-Quran, udara atau angin disebut dengan kata ar-rih. Kata ini berulang sebanyak 28 kali. Selain itu, ada terma lain yang terkait dengan lingkungan dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran membahas alam,
atau berbicara tentang masalah lingkungan menggunakan beberapa terma, yakni al-alamin, seluruh spesies atau makhluk sebanyak 71 kali, as-sama, ruang dan waktu disebut sebanyak 387 kali, 210 dalam bentuk jamak dan 177 dalam bentuk tunggal. Al-ard atau bumi disebut sebanyak 463 kali, dan al-bi'a disebut sebanyak 15 kali. Kata al-bi'a yang bermakna lingkungan ini bisa kita temukan dalam surat 3 ayat 21, surat 774, surat 1093, surat 1256, surat 1641, dan surat 2958. Penggunaan Al-Quran dalam ayat-ayat ini berkonotasi pada lingkungan ruang kehidupan khususnya bagi spesies manusia. Jadi saat berbicara masalah alam, yang dimaksud Al-Quran bukan hanya lingkungan hidup manusia, melainkan seluruh spesies makhluk baik yang ada di bumi maupun di ruang angkasa, bahkan yang ada di luar angkasa. Alam sebagai ayat Allah. Kita sekarang melihat bagaimana wawasan Al-Quran itu memposisikan alam. Menurut Islam atau Al-Quran, alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa, selain untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi Al-Quran itu memandang alam ini bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa, selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Al-Quran adalah tanda keberadaan Allah. Jadi selama ini tuh kita merusak tanda keberadaan Allah. Merusak hutan, mencemari laut, mencemari sungai. Jadi ketika kita melakukan pencemaran terhadap laut, sungai, dan merusak hutan, sesungguhnya kita sedang merusak tanda-tanda keberadaan Allah. Nah, Allah memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaannya. Jadi alam semesta ini di dalam Al-Quran dinyatakan sebagai bukti adanya Sang Pencipta, bukti adanya Allah. Misalkan dalam satu surat Az-Zariyat ayat 20 itu dikatakan, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ketika kita berbicara tentang alam, dilanjutkan dengan anjuran untuk berpikir, memahami, mengingat, bersyukur, dan bertafakkur. Semua ini akan mengantarkan manusia kepada suatu maha mutlak yang menciptakan alam dengan keharmonisan hukum-hukum yang mengaturnya. Alam adalah tanda-tanda ayat Allah dalam artian bahwa alam mengabarkan keberadaan Allah sebagai penciptanya, sebagai pencipta alam. Alam adalah manifestasi dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya tumbuh-tumbuhan merefleksikan sifat-sifat ilahi berupa pengetahuan, karena tumbuh-tumbuhan tahu bagaimana menemukan makanan dan cahaya. Buah-buahan memanifestasikan anugerah dan karunia Allah. Hewan mencerminkan 4 sifat ilahi: kehidupan, pengetahuan, keinginan, dan kekuasaan. Karena alam adalah lokus manifestasi dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka merusak alam berarti merusak wajah atau tanda atau ayat Tuhan di muka bumi. Manusia, terutama umat Islam, harus memperlakukan dengan baik
harus memperlakukan alam, harus memperlakukan lingkungan dengan baik, karena alam atau lingkungan adalah tangga untuk merenungi kekuasaan atau kemahakuasaan Allah. Renungan akan keindahan dan keharmonisan alam akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya ada satu waktu kita diajak untuk satu kegiatan yang disebut dengan tadabbur alam. Kita berpikir tentang alam dan mengakui keagungan Allah. Jadi kalau kita merusak alam, sesungguhnya kita sedang merusak tanda-tanda atau ayat-ayat Allah di muka bumi. Dalam Al-Quran memang dinyatakan bahwa alam ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalkan Allah berfirman, dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ayat inilah yang menjadi landasan teologis pembenaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun harus diingat, Islam memang tidak melarang memanfaatkan alam, namun ada aturan mainnya. Memanfaatkan alam dengan cara yang baik atau bijak, dan manusia bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta dilarang untuk merusaknya. Jadi memang Allah ini menciptakan alam atau bumi itu untuk manusia. Tetapi tidak berarti ketika kita diberi amanah bumi oleh Allah, itu kita bisa memanfaatkannya secara sembrono. Kita harus bertanggung jawab terhadap pemeliharaan alam, meskipun kita juga boleh untuk memanfaatkan alam. Kita menemukan emas dalam perut bumi, kita menemukan nikel di dalam perut bumi misalkan, dan tambang-tambang lain. Tapi tidak berarti setelah bumi ini dieksplorasi, manusia kemudian meninggalkan begitu aja atau menghabiskan sumber daya itu tanpa sisa. Karena ketika sumber daya itu habis tanpa sisa, itu berarti kita sedang merusak. Ya, Anda bisa membacalah berapa banyak tambang yang telah dieksplorasi, kemudian tambang itu sesungguhnya merusak alam. Ya. Yang perlu menjadi catatan, Allah memang menciptakan alam ini untuk manusia, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, tapi tidak berarti manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Artinya dia tetap harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Ada dampak-dampak yang ditimbulkan ketika manusia terlalu sembrono dalam mengeksplorasi alam. Nah, sekarang kita sampai pada prinsip pengelolaan alam. Jangan berbuat kerusakan di bumi. Ini kita temukan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Jadi prinsip pertama itu kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi meskipun kita diberi anugerah alam. Kita disuruh untuk mengelolanya. Tapi prinsip pertama kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengingatkan kita itu dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Jadi setiap kali kita membuat kerusakan di muka bumi ini sebenarnya memiliki dampak. Ya setidaknya tadi ada dampak terhadap manusia atau alam, ada dampak terhadap flora dan fauna. Jadi Allah sudah mengingatkan kita agar kita tidak berlebih-lebihan dalam memanfaatkan alam. Ya, yang kedua memelihara alam. Kalau tadi yang pertama prinsipnya bagaimana alam itu harus dikelola. Yang pertama jangan berbuat kerusakan. Memelihara alam. Allah kita yakini sebagai pencipta alam. Manusia sebagai khalifah fil ard, pengelola alam, bertanggung jawab terhadap pelestarian alam. Manusia sebagai khalifah atau wakil atau pengganti Allah, salah satu kewajiban atau tugasnya adalah membuat kemakmuran di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa kelestarian dan kerusakan alam itu berada di tangan manusia. Dalam Al-Quran, hak mengelola alam tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memelihara kelestariannya. Mengelola alam harus diiringi dengan usaha-usaha untuk melestarikannya. Dalam Al-Quran banyak ayat yang melarang untuk merusak bumi. Larangan itu harus dipahami sebagai kewajiban untuk memelihara kelestarian dan keaslian bumi. Setiap perusakan alam haruslah dilihat sebagai perusakan terhadap diri sendiri. Tidak boleh serakah dalam mengelola alam. Lihat surat Al-A'raf ayat 31 dan Al-Isra ayat 27. Sebagaimana alam, manusia harus bertasbih memuji Allah dengan cara memelihara kelestarian alam dan mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Manusia tidak boleh melakukan perusakan di muka bumi. Fasadun fil ard. Karena Islam membolehkan pengelolaan dan pemanfaatannya dengan syarat kelestarian dan keberlangsungan alam itu jangan sampai rusak. Jadi pengelolaan alam, pengelolaan bumi itu tidak boleh sampai merusak habitat alam. Ini prinsip dalam pemeliharaan alam dalam Al-Quran. Saya kira demikian. Pertama-tama kita perlu untuk kembali memahami ajaran Islam dalam Al-Quran, terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Kemudian menjadikan pemahaman itu sebagai dasar rujukan perilaku terhadap lingkungan hidup. Ajaran tentang lingkungan hidup itu perlu kita praktekkan sejak dini, dimulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita mulai dari rumah kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita membuang sampah di rumah, bagaimana di lembaga pendidikan juga kita mengelola sampah atau mengajari kepada siswa-siswi kita untuk belajar mempraktekkan bagaimana sampah itu harus dibuang, harus diolah. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat. Pendeknya, kita memiliki satu sumber ajaran tentang bagaimana mengelola alam, bagaimana memelihara alam di dalam Al-Quran. Nah, tugas kita adalah mencoba untuk mengangkat ajaran ini, kemudian kita sosialisasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim. Kita mulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan berbicara tentang teknis pelaksanaan UAS dan teknis pengumpulan tugas. Jadi pada hari Sabtu yang akan datang, kita akan ketemu sekali lagi untuk berbicara tentang pelaksanaan ujian akhir semester dan teknis atau teknik pengumpulan tugas. Baik, saya kira demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.